Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhayati dengan NIM 1803660. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu ada pengenalan hakikat perencanaan pembelajaran. Perencanaan berasal dari rencana yang berarti mengambil keputusan untuk mencapai tujuan. Jadi, perencanaan adalah suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan atau untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan pembelajaran pada hakikatnya merupakan upaya membelajarkan siswa dan perancangan pembelajaran merupakan penataan upaya tersebut supaya muncul perilaku belajar. Maka dari itu, perencanaan pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu, baik berupa menyusun materi pengajaran, penggunaan media, maupun modal pembelajaran lainnya yang dimaksud agar pelaksanaannya berjalan secara optimal. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan dan fungsi perencanaan pembelajaran. Tujuan perencanaan pembelajaran yaitu bertujuan untuk mengarahkan dan membimbing kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan fungsi dari tujuan pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengorganisir pembelajaran, yaitu proses mengelola seluruh aspek yang terkait dengan pembelajaran agar tertata secara teratur, logis, dan sistematis untuk memudahkan melakukan proses dan pencapaian hasil pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu ada berpikir lebih kreatif untuk mengembangkan apa yang harus dilakukan siswa. Selanjutnya yaitu ada manfaat perencanaan pembelajaran. Terdapat beberapa manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua yaitu sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga yaitu sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, perlu memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru, kapan dan bagaimana cara melakukannya dalam mengimplementasikan pembelajaran. Yang kedua, membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan pekerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Yang keempat yaitu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu ada model-model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu gambaran atau rencana yang akan dilakukan pada proses pembelajaran, mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Adapun macam-macam model pembelajaran yaitu yang pertama, model kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran berkelompok dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah atau menemukan jawaban. Yang kedua yaitu pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan model pembelajaran yang memulai pembelajaran dengan bertanya kepada siswa mengenai hal yang sederhana menjadi konkret. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang memberi sebuah masalah kepada siswa dan nantinya siswa akan berpikir untuk menyelamatkan masalah tersebut. Yang keempat yaitu model pembelajaran TGT atau Teams Games Turnamen. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang mengelompokkan siswa secara heterogen dan memungkinkan setiap kelompok berbeda tugas. Selanjutnya yaitu ruang lingkup perencanaan pembelajaran. Adapun ruang lingkup perencanaan pembelajaran
yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu merumuskan isi atau materi pembelajaran yang harus dipelajari. Yang ketiga yaitu merumuskan pendekatan, strategi, dan model-model pembelajaran dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator. Yang keempat yaitu merumuskan langkah-langkah pembelajaran. Yang kelima yaitu merumuskan sumber belajar atau media pembelajaran yang akan digunakan. Yang terakhir yaitu merumuskan evaluasi pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu pendidik dalam perencanaan pembelajaran. Adapun peran pendidik dalam perencanaan pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan stimulasi kepada siswa. Yang kedua, berinteraksi dengan siswa. Yang ketiga, menunjukkan manfaat yang diperoleh dari mempelajari suatu pokok bahasan. Yang keempat yaitu berperan sebagai seseorang yang membantu, seseorang yang mengarahkan dan memberi penegasan kepada siswa.